Bayangkan, kamu berada di sebuah kota yang paling kamu cintai, namun setiap sudutnya menyimpan ancaman maut. Bukan karena kamu berbuat jahat, tapi karena satu kalimat yang kamu yakini, La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Tahun itu adalah tahun kelima kenabian. Mekah bukan lagi rumah yang hangat. Darah tumpah di atas pasir panas, keluarga terpecah, dan jeritan Bilal bin Rabah di bawah batu besar hanyalah satu dari sekian banyak simfoni luka. Di tengah keputusasaan itu, Rasulullah SAW memberikan sebuah perintah yang tak terduga. Bukan melawan, bukan pula menyerah. Beliau bersabda, "Pergilah ke negeri Habasyah, karena di sana ada seorang raja yang tidak boleh ada seorang pun dizalimi di sisinya." Ini bukan tentang pelarian pengecut. Ini adalah tentang menyelamatkan cahaya iman yang hampir padam. Inilah kisah hijrah pertama dalam Islam, sebuah perjalanan melintasi lautan di bulan Rajab yang mengubah sejarah dunia selamanya. Kenapa Habasyah? Kenapa harus menyeberang ke benua Afrika? Rasulullah SAW adalah seorang visioner. Beliau tahu, jika dakwah ini habis di Mekah, maka selesai sudah risalah langit. Habasyah, Ethiopia saat ini, dipimpin oleh seorang raja Kristen yang adil bernama Asyamah An-Najasyi. Tepat di bulan Rajab, gelombang pertama berangkat secara sembunyi-sembunyi. Bayangkan betapa mencekamnya malam itu. 12 pria dan 4 wanita, termasuk putri Rasulullah, Ruqayyah, dan suaminya, Utsman bin Affan. Utsman dan Ruqayyah adalah pasangan pertama yang melakukan hijrah demi Allah setelah Nabi Lut alaihissalam. Mereka meninggalkan kemewahan Mekah demi ketenangan sujud. Mereka berjalan di bawah kegelapan malam menuju pelabuhan Syuaibah, hanya membawa pakaian di badan dan iman di dada. Kaum Quraisy tidak tinggal diam. Mereka mengirim 2 diplomat, paling cerdik saat itu, Amr bin Ash sebelum masuk Islam, dan Abdullah bin Abi Rabi'ah. Mereka membawa hadiah emas yang melimpah untuk menyuap notet para uskup agar Najasyi mengusir kaum muslimin. Di hadapan Raja Najasyi, kaum muslimin berdiri tegak. Ja'far bin Abi Thalib, sepupu Nabi, maju sebagai juru bicara. Inilah momen paling menentukan dalam sejarah Islam. Jika Ja'far gagal meyakinkan raja, mereka akan dipulangkan ke Mekah untuk disiksa hingga mati. Berikut dialog Ja'far dan Raja Najasyi yang dikutip dari berbagai sumber. Wahai baginda raja, dahulu kami adalah bangsa yang jahil. Kami menyembah berhala, memakan bangkai, dan memutus silaturahmi, sampai Allah mengutus seorang rasul dari kalangan kami sendiri. Najasyi tertegun. Ia meminta Ja'far membacakan wahyu yang dibawa Nabi tersebut. Ja'far kemudian membacakan surah Maryam dengan tartil. Mendengar ayat-ayat tentang kemuliaan Bunda Maryam dan Nabi Isa, air mata Raja Najasyi mengalir hingga membasahi janggutnya. Ia berkata, "Sesungguhnya apa yang dibawa nabimu dan apa yang dibawa Isa keluar dari satu lentera yang sama." Untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, kaum muslimin bisa sholat tanpa takut dipukul. Mereka bisa menyebut nama Allah tanpa takut dibunuh. Habasyah menjadi rahim kedua bagi Islam. Pelajaran besar bagi kita hari ini. Terkadang, Allah menyuruh kita pergi bukan karena Dia meninggalkan kita, tapi karena Dia sedang menyiapkan tempat di mana nilai kita lebih dihargai. Hijrah Habasyah mengajarkan bahwa kemanusiaan dan keadilan bisa datang dari mana saja, bahkan dari mereka yang berbeda keyakinan dengan kita. Sahabat, peristiwa Rajab ini bukan sekadar catatan usang. Ini adalah pengingat bahwa saat jalan di depanmu terasa buntu, Allah selalu punya Habasyah untukmu. Selalu ada pintu keluar bagi mereka yang berpegang teguh pada kebenaran. Hijrah ke Habasyah bukan sekadar pelarian dari rasa takut. Ini adalah strategi politik pertama umat Islam, pembuktian tentang persaudaraan lintas bangsa, dan bukti bahwa Islam menjunjung tinggi perlindungan hak asasi manusia. Bulan Rajab menjadi saksi bahwa demi mempertahankan La ilaha illallah, jarak ribuan mil dan ganasnya samudera bukanlah penghalang. Mereka yang pergi dengan air mata, kelak kembali dengan kemenangan. Apakah saat ini kamu sedang merasa terasing karena mempertahankan prinsip? Ingatlah para sahabat di Habasyah. Mereka adalah pionir kesabaran,